Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Jumat 23 April 2021 jam 16.38. Saya berkesempatan main ke garasi perwakilannya Epastar ya, di Jalan Perintis Kemerdekaan nih. Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi ingat ALS saya. Maksudnya di jalan lintas ya, jalan lintas Palembang. Nah, ini kebetulan di hari ini itu ada 2 unit Epastar yang bodi terbaru, tentrem, dan ini menggunakan sasis Mercy OH 1526. Ini yang Avante terbaru ya. Nah, dan kabarnya ini melayani rutenya dari Sekayu, Palembang, Jakarta sampai Bandung. Ini armadanya nih. Nanti kita akan melihat kondisi interiornya nih. Interiornya itu seperti apa sih? Katanya sih paling mewah di kelasnya di rute Palembang Bandung ini. Nah, teman-teman, ini untuk tampilan belakang dari Epastar ini. Ini ternyata dia menggunakan yang Avante yang tipenya H7 ya. Saya kira tadi Avante yang H8 itu, tapi ini yang H7. Jadi dia itu semi ya. Jadi kalau semacam di karoseri lain itu HDD. Nah, lebih ya sedang lah. Dan untuk lampu fog lampnya ini masih yang seperti kemarin, masih sama. Dan ini untuk kelasnya ini, kalau tidak salah tuh untuk kelasnya ini, untuk EPA ini yang rute Bandung ini dia kelasnya The Sultan ini, teman-teman. Ini plat kuningnya sudah keluar ya, jadi udah siap buat jalan ini armada. Kalau yang di samping sana itu trip Padang, pakai sasis Hino AK. Nah, teman-teman, untuk interior dari Epastar ini dia konfigurasinya satu-satu ya. Konfigurasinya satu-satu dan menggunakan seat dari Hayarimba Kencana. Ini kita akan coba ke belakang dan nanti akan kita coba ngacak ya salah satu seatnya untuk kenyamanannya seperti apa. Coba kita nyoba untuk yang seat di bagian tengah. Nah, untuk seat bagian tengah ini nyaman sih, soalnya kan ini penerapan social distancing sih aslinya. Nah, ibarat kalau di bis-bis Jawa itu ada kelas super top atau big top lah, seatnya 21. Tapi di EPA ini dia konfigurasinya satu-satu ya. Apalagi ini menggunakan seat dari Hayarimba Kencana. Nah, untuk di setiap seat itu sini ada cup holder, semacam cup holder. Nih, cup holder, jadi tempat menyimpan botol air mineral. Sini tempat pocket, nyimpan barang-barang ya tidak terlalu besar ya. Nah, karena ini armada masih baru, jadi masih banyak yang diplastikin ya. Nih. Dan kita akan coba untuk yang sebelahnya. Jadi saya akan coba tengah sama sebelah juga biar tahu perbedaannya. Nah, untuk yang seat sampingnya nih. Nah, ini untuk seat sampingnya, teman-teman. Untuk seat samping
sama, jaraknya juga sama ya, ini masih lebar lah, masih ada space, dan dia juga bisa di reclining. Nah jadi seperti ini reclining seatnya. Nah jadi walaupun tidak terlalu rebah, soalnya kan mentok bagian belakang sini nih, jadi dia tidak terlalu merebah. Jadi di sini masih ada space, tidak terlalu mengganggu ya. Nah walaupun sudah di reclining, nih masih ada jarak. Seat depan sudah di reclining ini, tapi masih ada jarak teman-teman. Nih cukup nyaman lah. Jadi untuk seat, saya rasa ini untuk perjalanan dari Palembang ke Bandung ini, luar biasa, klaster mewah lah ya. Saya bisa bilang ini klaster mewah untuk rute dari Palembang Bandung. Tadi sih saya tanya untuk tarif tiketnya itu 300.000. Nah tapi nanti akan coba saya ngobrol lagi dengan krunya, itu tarifnya itu apa cuma 300.000 atau ada fasilitas lain tambahan ya, semacam servis makan lah atau bagaimana, nanti coba saya ngobrol ya dengan krunya. Nah untuk lover AC ini, nah lover AC yang model seperti ini saya suka nih. Jadi dia pas. Nah tapi karena ini yang seat tengah ini seperti ini, kemungkinan dapat AC blower itu gimana ya, agak kurang dapet dia. Ya namanya modelnya ini kan semacam improvisasi terbaru lah dari pihak Tentrem, dengan fasilitas maksudnya dengan konfigurasi terbaru. Seat modelnya satu-satu, social distancing. Mungkin kedepannya bakalan ada lah, akan diterapkan mungkin AC di atas sini nih. Nah ini nih teman-teman. Untuk fasilitas lainnya, dia itu ada TV monitor di sini. Di depan itu ada satu monitor di depan, kemudian monitor kedua, dan terdapat toilet juga di sini. Nah di sini toiletnya seperti ini, kita lihat ya. Nah toiletnya modelnya duduk ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri. Dan karena ini armada masih baru, jadi masih bersih dan wangi ya teman-teman. Oh ya, untuk toilet sendiri itu hanya digunakan buat buang air kecil saja ya, bukan buat buang air besar. Dan digunakan ketika armada sedang melaju teman-teman. Nah selain dari fasilitas itu tadi, ini ada selimut ternyata. Ada selimut, kemudian mungkin nanti mungkin ini ada bantal. Tapi nanti coba kita ngobrol lah dengan krunya. Nih. Nah, coba kita duduk di bagian seat paling depan. Nah, untuk seat paling depan ini masih ada space. Nih. Space. Dan nah biasanya pilar yang samping ini mengganggu, tapi ini tidak. Nah sekarang udah lebih agak ke bawah ya, jadi tidak mengganggu, dan pandangan ke samping itu lebih lega teman-teman. Nah untuk di depan sendiri, walaupun ini disekat, jadi masih kelihatan ya, masih leluasa melihat ke depan, karena tidak terlalu banyak tempelan stiker di sini nih. Oke teman-teman, ini saya sekarang sudah bersama dengan kru dari bis Epastar ini.
Nah, ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Tangsi. Pak Tangsi. Ya. Nah, Pak Tangsi, ini armada Epastar ini kan kalau tidak salah masih baru ya, Pak? Masih baru. 1 minggu kami. Masih 1 minggu. Ini untuk rute sendiri nanti itu kemana, Pak? Kalau rute kami yang baru sekarang yang baru ini mulai dari Palembang. Palembang keluar Kayu Agung, terus pintu tol Kayu Agung. Udah gitu jos terus ke ini jos jalan tol langsung. Nanti makan kita di Kalianda. Oh, Kalianda. Iya. Nah, untuk tiket nih, Pak. Tiket dari Palembang, misalnya dari Palembang ke Bandung ya. Nah, ya. Itu untuk sekarang ini berapa, Pak? Kalau sekarang ini perusahaan masih ngasihkan promo dia. Oh, promo. Ya, masih promo di sekitar itu ST-nya sama perusahaan mungkin 250. 250. Untuk fasilitas ini, Pak. Fasilitas armada ini saya lihat kan ini seatnya konfigurasinya satu-satu ini. Iya, satu-satu. Nah, ini dapat apa aja? Kalau sementara ini belum ada sih, cuma ada selimut. Selimut. Udah gitu cuma fasilitas selimut dulu karena kita masih ini. Sama fasilitas umumnya ya charger, toilet. Charger ada. Setiap bangku. Di setiap seat ya. Setiap seat ada. Oke, sama TV itu fasilitas yang biasa pada bis umumnya ya. Iya, benar-benar. Nah, untuk rutenya ini cuma sampai Bandung aja atau ada lanjutan, Pak? Tasik. Sampai Tasik. Sampai Tasik harganya masih sama atau masih promo ini? Masih sama, masih sama ratain. Kalau Tasik agak lebih tinggi lagi ya. Tadi menurutnya Bandung tadi, kalau Tasik di 300-an. 300-an ya. Itu promonya. Nah, untuk pemesanan tiket nih, Pak. Ini pemesanan tiket bis Epastar yang trip Bandung ini itu bisa memesan melalui apa aja, Pak? Melalui online bisa. Online di aplikasi. Di aplikasi, ada di aplikasi itu. Kita pesan tinggal di aplikasi ada. Kayak gitu langsung ke loket, agen bisa gitu. Oke. Jadi bisa menghubungi, untuk agen sini ada yang bisa dihubungi, Pak, nomor teleponnya? Kayaknya di tiket saya lupa pula, belum ada dikasih nomor. Ya, nanti coba saya tampilin ya teman-teman untuk nomor agen yang Epastar perwakilan Palembang yang di sini. Nanti akan saya cantumkan di video saya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak, untuk selain dari fasilitas yang tadi itu, apakah apakah sekarang ini ada fasilitas semacam kupon seperti itu, kupon atau snack? Apakah ada? Belum ada. Belum ada dikeluarkan perusahaan. Paling memang wacana masih ada yang ke sana gitu. Seperti wifi-nya juga kan belum dipasang. Ada gitu, ya. Masih baru berarti. Ya, masih baru. Jadi masih pengembangan terus ini ya, Pak. Benar. Nah, untuk jam pemberangkatan nih, Pak, dari Palembang sama harinya apa setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu gitu, Pak? Kita berangkat setiap hari. Setiap hari? Jam ditentukan jam 12. Jam 12 siang. 12 siang tank berangkat. Oke, sampai Bandung sekitar jam berapa itu? 4 subuh dia. Jam 4 subuh ya, sudah sampai Bandung. Subuh. Untuk di Bandung sendiri ini di mana, Pak? Di kalau boleh tahu. Pasar Induk Caringin. Oh, depan Pasar Induk Caringin sekaligus garasi ya? Sekaligus garasinya di situ. Oke. Kantor di situ, garasi di situ. Nah, ini untuk armada Epastar ini yang trip Bandung ini untuk saat ini, Pak, kalau boleh tahu udah berapa unit yang armada yang seperti ini, yang seat satu-satu ini? Iya, ada 4. Ada 4. Ya, rencananya memang ini kan buka dari Bandung, pemberangkatan Bandung ada, pemberangkatan Jakarta ada. Karena mobil belum datang, ada 3 unit lagi yang mau datang. Ini 4 unit pertama ini dirutikan ke Bandung semua. Ke Bandung ya. Iya. Nah, untuk kelasnya sendiri saya lihat ini ada tulisan The Sultan ini. Ini kalau di bis Jawa itu semacam julukan lah. Nah, kalau ini maksudnya apa, Pak? The Sultan ini? Kayaknya julukan bos juga nih. Soalnya saya baca-baca kok dari tadi The Sultan semua tulisannya. Iya.
dari bos langsung nih tulisannya nih. Langsung ya, The Sultan. Ya ini mungkin bisa jadi nih ya teman-teman, untuk tulisan The Sultan itu saya bisa menafsirkan karena kelas seatnya itu modelnya satu-satu. Iya benar, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Kalau saya lihat dari konfigurasinya. Soalnya ini yang fasilitas yang seat satu-satu ini baru Epastar yang trip Bandung teman-teman. Benar. Nah jadi untuk saat ini kelas termewah dari bis rute Palembang Bandung ini baru yang punya Epastar, yang The Sultan. Saya sebutnya The Sultan aja kelasnya. Nah untuk armada ini Pak, ini menggunakan sasis OH 1526 ya? 1526. Terbaru ya, generasi terbaru ya Pak? Di kelasnya ya. Iya, generasi terbaru. 1526 di generasi terbaru dia. Nah ini masih lip steering ya Pak, belum balon. Tapi kalau lip steering juga saya rasa sudah cukup nyaman lah. Nyaman. Karena juga di sini juga udah di skat juga, jadi untuk masalah ada suara berisik-berisik itu bisa diredam. Betul. Soalnya udah ditutup sama skat teman-teman. Nah selain itu di sini juga ruangan sini, kalau misalnya ada penumpang yang mau merokok nih Pak, rest area, smoking area. Nah, berarti bisa izin merokok di sini berarti ya kalau ada penumpang. Nah gitu teman-teman. Jadi tadi itu tiketnya itu masih di harga promo 250 untuk rute Bandung, Palembang Bandung. Dan jam pemberangkatan itu setiap hari, dan jamnya jam 12 siang ya Pak. Benar. Sampai di Bandung jam 4 subuh, sekitar jam 4 subuh. Ya. Dan dari Palembang ini Jostol terus Trans Sumatera terus sampai Lampung. Iya, sampai Lampung. Oke, berarti kalau dari Palembang ke Lampung kurang lebih ya 4 jam perjalanan sampai Bakau lah. Ya. Kalau full tol. Iya, benar. Nah, untuk kayak tempat rumah makan untuk yang dari Palembang sampai Lampung itu siang malam. Ya, di siang malam. Nah, di Kalianda, apalagi itu rumah makan siang malam ya teman-teman, itu rumah makan boleh dibilang itu cukup mewah untuk di jalur lintas, dan rumah makan yang ya sudah legend lah, sudah cukup lama. Nah jadi untuk kenyamanan penumpang kalau mau servis makan di sana cukup recommended, soalnya di sana juga bersih, tempat fasilitas toilet mulai dari musola semuanya lengkap di sana. Nah dan jangan lupa kalau di sana rumah makan siang malam mencoba kopi talua. Kopi talua itu ya. Nah itu kopi talua, jangan lupa itu, mencoba itu rasanya itu wah, jadi badan memang bikin seger itu. Kopi talua itu. Dan untuk penyeberangan kita memang diutamakan di eksekutif. Oh, di eksekutif berarti jalur ekspres ya. Berarti wah ini cepat lah, saya bisa bilang ini cepat. Dari Palembang estimasi sampai ya keluar Kalianda mungkin istirahat sekitar 30 menit, terus keluar nggak nyampe 24 jam berarti nyampe Bandung. Nggak sampai. Jam 4 pagi itu hitungan macet. Iya. Nah, hitungan macet, hitungan ada kendala. Iya. Kalau seperti saya kemarin tuh jam 2:30, jam 3 udah nyampe. Berarti ya, tapi ini untuk Jakarta dia masuk terminal Kampung Rambutan atau Kalideres? Tidak. Fasilitas untuk Jakarta kita angkut. Cuma kita melintas tol kota aja. Oh. Kita turun Kebun Jeruk, dan turun terminal Bayangan Kebun Jeruk. Udah gitu ke Jati Bening. Udah gitu Bekasi. Oke. Nah, kalau yang Jakarta. Berarti Kampung Rambutan cuma lewat aja ya? Enggak masuk. Oh, malah tol ya? Iya. Nah, kita tol kota aja. Tol kota. Nanti kan rutenya kan dibagi dua. Bagi dua, ada dari Jakarta, ada yang dari Palembang. Dari Palembang juga dua pemberangkatan, Jakarta sama Palembang. Oke. Jakarta sama Bandung. Iya, berarti ini teman-teman kalau mau turun di Jakarta paling tidak itu turun di Kebun Jeruk berarti. Kebun Jeruk sama Jati Bening. Jati Bening. Ya. Nah, untuk tiket juga
ke Jakarta beda ya? Beda, sampai Jakarta itu masih promo dia di 200. Masih 200. Nah, oke, tuh. Teman-teman kalau mau nyoba dari Palembang Jakarta bisa turun di Kebon Jeruk sama Jati Bening. Nah, kalau Bandung sama Tasik juga bisa. Kalau Tasik dia di mana, Pak? Di Terminal Indihang ya. Sekaligus pool ya. Ya, sekaligus tempat istirahat di Indihang. Nah, gitu. Di Indihang ya. Nah, mungkin cukup sekian, Pak. Ngobrol-ngobrol santainya. Nah, terima kasih atas infonya, termasuk tadi nginfoin kelas-kelasnya. Oke. Nah, semoga nanti sewanya atau penumpangnya ramai nih. Amin. Perdananya jalan ini kemarin hari semalam. Oh, perdana dari Bandung sampai sini perdana saya yang pertama. Begitu dari sini saya juga yang pertama yang ke Bandung. Oh, berarti ini masih ya boleh dibilang masih kedua. Ini trip kedua. Nah, tapi yang berangkat besok dia juga masih perdana, masih sekali dia. Kalau saya ada 2 kali. Wah, ini berarti mobil masih yang memang masih baru. Masih baru. Jadi rute baru ya. Semoga ini jadi gebrakan lah dan bisa jadi semacam pilihan buat penumpang kalau mau ke Bandung. Ini ada unit Epastar. Ya, saya bilang ini kelasnya The Sultan soalnya seatnya konfigurasinya satu-satu ya teman-teman, dan sudah pasti nyaman soalnya seat ini menggunakan seat dari Rimba Kencana, sudah terkenal untuk masalah nyamannya seat ini. Oke Pak, terima kasih. Semoga nanti sewa penumpangnya ramai. Teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video saya tadi mereview armada terbaru dari Epastar dengan berbodi tentrem Avante H7 dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 NG. Nah, ini rute terbaru dia dari Palembang ke Bandung dan sampai Tasik ya. Untuk seat sendiri dia konfigurasi satu-satu seperti belakang saya. Menggunakan seat high Rimba Kencana pasti lebih nyaman lah. Nah, untuk tiket dia masih promo nih. Masih promo di harga 250.000 Palembang Bandung sekarang. Itu masih promo loh. Kemudian nanti kalau harga normal dia ditarif 300.000 teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu memberi informasi buat teman-teman bahwa dari Palembang nih ada bis mewah seperti ini nih. Lagi seat konfigurasi satu-satu. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video saya yang ini membahas bis Epastar ini. Dan jika teman-teman menyukai video saya, silahkan klik tombol like. Dan jika belum mengikuti channel saya, silahkan subscribe dan tidak lupa nyalakan loncengnya agar selalu ada notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap selalu hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.